Halo adik-adik teruna, apa kabarnya? Kami berharap adik-adik teruna selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Kak Jen dan kakak-kakak yang lain untuk kami mengadakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum kita mulai ibadah Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPI berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan bertanda untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai teruna GPI. Song-song masa depanku sepi, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, di ibadah hari Minggu pelayanan teruna, Tuhan kami akan beribadah memuliakan nama-Mu. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu, sehingga ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita masuk pada pembacaan Mazmur Puji-Pujian yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 19, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8
sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Adik-adik, kita menyanyikan nyanyian bersama dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 5. Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 5. Besarkan nama Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, kita masuk pada pemberitaan firman. Adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitab yang ada di tangan adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil daripada Injil Yohanes, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Biarkan Alkitab yang di tangan adik-adik tetap terbuka, kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini di tengah ibadah persekutuan teruna, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk membaca kebenaran firman Tuhan dengan baik dan merenungkannya dengan benar, sehingga dapat tertanam dalam lubuk hati kami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai teruna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Bahagia dan senang sekali kakak dapat menjumpai kalian lagi dalam pelayanan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walaupun hanya melalui pelayanan online. Kakak berharap kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hal itu penting adik-adik bagi kita dalam saat-saat pandemik seperti ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu melakukan 5M. M yang pertama mencuci tangan, M yang kedua memakai masker, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat membatasi mobilitas dan interaksi kita, dan M yang kelima menjauhi kerumunan. Tapi Kak Boy punya 1 M lagi buat kalian, yaitu menjaga emosi kita. Menjaga emosi itu penting adik-adik untuk kita lakukan agar imunitas tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Dan bagaimana caranya menjaga emosi kita? Berpikir positif dan tidak sedih. Dan satu lagi, rajin olahraga. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan tentang bacaan firman kita tadi yang terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, mengenai perkawinan di Kana. Pembacaan itu mengisahkan tentang acara perkawinan yang diadakan oleh suatu keluarga. Dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dan yang menyangkut kehidupan keluarga besarnya. Karena itu pesta perkawinan yang dilaksanakan harus dipersiapkan dengan sangat baik. Misalnya persiapan mengenai hidangan dan minuman agar tidak kekurangan bagi para undangan. Sehingga mereka, para undangan tersebut, akan bahagia dan penuh sukacita menghadiri pesta yang kita adakan. Dengan demikian hasilnya, acara kita dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dipersiapkan. Hal lain yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab kita adalah bahwa tuan rumah mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam peristiwa perkawinan tersebut. Itu ada di ayat yang kedua dalam pembacaan kita tadi. Tiba-tiba terjadi satu masalah bahwa anggur yang dipersiapkan untuk undangan oleh keluarga sudah menipis, bahkan hampir habis persediaannya. Perlu adik-adik ketahui, dalam tradisi Yahudi, anggur melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Untuk itu anggur menjadi bagian penting untuk dipersiapkan. Sehingga kalau sampai dalam pesta perkawinan kekurangan anggur, hal itu akan sangat membuat malu keluarga yang mengadakan pesta. Ternyata Ibu Yesus yang juga ada di pesta perkawinan itu dan mengetahui masalah kekurangan anggur tersebut, langsung menjumpai Tuhan Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Itu ada di ayat yang ketiga pembacaan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Itu ayat yang keempat. Tetapi Ibu Yesus tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, malah berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Itu ayat yang kelima dalam pembacaan kita tadi. Di situ ada 6 tempayan air yang tersedia untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Pelayan-pelayan itu melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Setelah tempayan-tempayan itu terisi penuh, Tuhan Yesus berkata kembali, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu pelayan pun membawa air dalam cedok itu dan memberikan kepada pemimpin pesta yang langsung mengecapnya, dan ternyata air itu sudah menjadi anggur yang terbaik. Perlu adik-adik juga ketahui tradisi lain dalam pesta adat Yahudi adalah
Tuan rumah biasanya menyuguhkan anggur yang baik lebih dahulu, sampai orang puas minum. Setelah itu menyuguhkan anggur yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang baik. Tetapi setelah peristiwa air menjadi anggur yang Tuhan Yesus lakukan, tuan rumah itu mendapat apresiasi daripada undangannya, di mana anggur yang sudah dia sediakan ataupun yang sudah dia sajikan dari awal dengan mutu yang baik, sampai ke penghabisan pesta itu pun tetap terjaga kualitas anggurnya, bahkan lebih baik. Nah, adik-adik, melalui bacaan kisah Alkitab di atas, ada banyak hal yang dapat kita ambil dan pahami secara teologis bagi hidup kita. Yang pertama, peristiwa pesta perkawinan itu bisa kita ibaratkan tentang kehidupan kita. Kita harus merencanakan dan mempersiapkan kehidupan kita dengan baik dan benar. Jangan sampai salah dan mengakibatkan kita menjadi malu. Contohnya buat adik-adik adalah ketika adik-adik harus sekolah. Adik-adik harus bergiat belajar supaya mendapat hasil yang baik di sekolah. Jangan sampai adik-adik mendapat malu karena nilai yang tidak baik dan menjadi cemooh ataupun ledekan dari teman-teman adik-adik yang mendapatkan nilai bagus ataupun baik. Lalu yang kedua, mengenai tamu undangan. Tamu undang itu mau mengatakan kepada kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita saat susah ataupun senang. Sebagai manusia, sudah menjadi bagian hidup kita untuk menolong atau butuh pertolongan. Dalam bacaan kita, air menjadi anggur adalah mujizat Tuhan yang pertama dia lakukan, di mana sikap peduli Tuhan Yesus dia tunjukkan dengan merubah air menjadi anggur dan menolong ke pesta yang diadakan oleh tuan rumah saat itu. Lalu yang ketiga, mengenai Ibu Yesus. Ibu Yesus itu melambangkan orang-orang yang diperkenankan Tuhan berjumpa dan hadir dalam kehidupan kita. Kakak atau adik kita, atau orang tua kita, keluarga besar kita, tetangga rumah kita, ataupun teman-teman sekolah adik-adik. Yang kadang Tuhan pakai untuk peduli dan menolong kehidupan kita di saat kita susah. Selain itu, Ibu Yesus juga mau mengajarkan kepada kita untuk percaya, yakin dan tidak takut karena Tuhan senantiasa beserta kita. Lalu yang keempat, kita harus menjadi seperti buah anggur yang dapat menghasilkan air yang enak untuk diminum, yang rasanya manis. Kita harus bisa memberi diri untuk peduli, menolong, berbagi kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Contohnya, kita mau membantu pekerjaan orang tua di rumah, mau membantu kakak kita, mau membantu adik kita di rumah. Karena saat pandemi seperti ini, kita sulit berinteraksi dengan orang lain. Jadi, contoh untuk membantu kita lakukan di rumah saja dahulu. Oke? Dan intinya, hidup kita itu harus berguna dan menjadi berkat. Lalu yang kelima, mengenai pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu memberi contoh kepada kita untuk tangkap melakukan apa yang Tuhan mau dan perintahkan. Yang Tuhan kehendaki dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Percaya saja, adik-adik, dan lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus tersebut. Lalu yang keenam, kita pasti akan merasakan mujizat dan keajaiban Tuhan yang sering Dia lakukan dalam kehidupan kita, yang tidak dapat kita mengerti tetapi merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Lalu yang ketujuh, jika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, air atau buah-buah hidup yang kita hasilkan dalam kehidupan kita akan selalu baik. Tidak ada yang tidak baik ataupun kurang baik atau biasa-biasa saja. Nah adik-adik, setelah pemahaman teologinya kita bahas tadi, sekarang kita ambil manfaatnya kebenaran firman Tuhan itu untuk adik-adik yang dapat diaplikasikan atau dilakukan dalam kehidupan kita sama-sama. Yang pertama, undang Tuhan Yesus untuk selalu hadir dan terlibat dalam kehidupan adik-adik. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus yang peduli dengan hidup kita, hal yang sama juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, ataupun kepada semua orang yang kita jumpai, yang kita temui dalam kehidupan ini yang Tuhan izinkan. Lalu yang ketiga, percaya, yakin, dan jangan takut menjalani kehidupan ini karena kita sudah mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Yang keempat, memberi diri dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Peduli, menolong, suka membagi kepada banyak orang di lingkungan hidup kita di mana kita berada. Lalu yang kelima, berbicara tentang air adik-adik. Berbicara tentang air sama saja kita berbicara tentang alam semesta. Yang mana air itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Apakah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah,
Dalam peristiwa air menjadi anggur ini, kita tahu rasa air itu adalah tawar. Jika air tawar itu dirubah menjadi anggur, alangkah indahnya. Hidup kita akan lebih bermakna dan penuh sukacita karena rasa manis anggur itu. Demikian juga dengan hidup kita harus lebih bermakna karena ada Tuhan Yesus yang kita undang dan dapat kita andalkan untuk menuntun kita memaknai hidup kepada sesama manusia dan kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Satu hal adik-adik yang perlu adik-adik tahu juga yang harus perlu dilakukan, menjaga lingkungan itu penting, menjaga lingkungan hidup kita. Contohnya dengan melakukan hal kecil, membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena sampah-sampah sembarangan yang akan kita buang itu pada saatnya nanti akan berkumpul pada satu titik. Satu titik yang akan mengakibatkan ketika datang hujan dan banjir, hal itu karena sampah-sampah tersebut akhirnya banjir itu datang dan mungkin mengganggu kehidupan kita. Itulah ketika kita tidak memelihara alam dengan baik, alam juga tidak akan memberikan kebaikan yang bagi kita. Tetapi ketika kita memberikan kebaikan kita kepada alam, alam pun akan memberikan kebaikannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponsnya dari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Ikut di Kau saja Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha pengasih, Allah yang begitu setia memberkati kehidupan kami, yang menuntun kami kepada kebaikan hidup. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur, limpah terima kasih atas semua kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau bersyafaat dalam ibadah persekutuan teruna untuk adik-adik kami, teruna-teruna kami yang Engkau kasihi. Kami mau berdoa Tuhan bagi adik-adik kami, memberkati kesehatan mereka di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya adik-adik teruna kami ini dimampukan untuk melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, memperhatikan larangan-larangan yang diberlakukan oleh orang tua mereka masing-masing, bahkan diberikan hikmat oleh Tuhan kepada tubuh mereka masing-masing untuk senantiasa boleh menjaga kesehatan dan menghindari supaya tidak terpapar oleh kondisi COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya adik-adik teruna kami senantiasa di dalam situasi dan kondisi perlindungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pendidikan adik-adik teruna kami. Biarlah melalui pembelajaran jarak jauh ataupun secara online yang dilakukan saat ini, mereka boleh tetap melakukan yang terbaik dalam persiapan-persiapan sekolah mereka. Mereka boleh mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh para guru, sehingga mereka tidak pernah ketinggalan Tuhan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang boleh mereka gunakan demi masa depan mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati hikmat mereka, berkati tanggung jawab mereka sebagai seorang murid, supaya mereka boleh senantiasa memastikan bahwa mereka boleh mengikuti pendidikan dengan baik dan benar, dan berkatilah segala sesuatu yang diupayakan oleh
adik-adik teruna kami untuk melaksanakannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua daripada adik-adik teruna kami. Kami berdoa bagi pekerjaan setiap orang tua Tuhan. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati upaya dan usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh tetap menjalankan kehidupan ini penuh dengan tanggung jawab, dan semuanya itu di dalam tuntunan dan kuasa kasih Tuhan. Bagi orang tua adik-adik teruna kami yang kehilangan pekerjaan ataupun yang berimbas daripada situasi COVID-19 ini, biarlah kasih sayang Tuhan juga menuntun mereka untuk melakukan yang terbaik. Tuhan akan membantu mereka mendapatkan rezeki yang Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga biarlah di tengah situasi pandemi seperti ini, orang tua teruna kami juga senantiasa dikasihi oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan daripada penularan penyakit COVID-19 ini. Mereka juga boleh senantiasa disiplin menjalankan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hikmat dan bijaksana mereka, Tuhan juga akan membantu mereka, menguatkan mereka melakukan ataupun menghindari daripada hal-hal yang akan membuat mereka terpapar daripada penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan orang tua teruna-teruna kami ini Tuhan hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan, khususnya gereja GPIB Yudea Tuhan dalam pelayanannya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak sekali hal-hal yang harus berubah. Biarlah Tuhan gereja kami juga dimampukan untuk melakukan perubahan-perubahan yang tetap signifikan, supaya pelayanan kasih akan kebesaran nama Tuhan juga senantiasa boleh tetap dinikmati ataupun diperoleh oleh jemaat. Berkati kesehatan Tuhan para pendeta, para presbiter dan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah semua yang mereka lakukan dalam kehidupan ini boleh membantu mereka untuk bertahan dalam situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang sudah dilakukan ataupun kehidupan yang dilakukan oleh para jemaat Tuhan di dalam kehidupan bergereja memampukan kami untuk tetap melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Gereja-gerejamu Tuhan sepi, tetapi rumah-rumah jemaat-Mu menjadi ramai dengan adanya kebaktian-kebaktian yang sudah dilakukan di rumah tangga masing-masing. Dan biarlah Tuhan konsep itu yang kami percaya berasal daripada Tuhan tetap boleh terjaga walaupun pandemi nanti akan berakhir. Tetap Tuhan hubungan baik antara keluarga, masing-masing keluarga kepadamu Tuhan tetap dilakukan dengan baik juga. Dan semuanya hanya berdasarkan kasih sayang dan cinta kasih Tuhan saja yang berlaku di dalamnya. Kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan para menteri, Kabinet Pembangunan, dan juga para pejabat tinggi yang ada di MPR DPR, bahkan para pejabat tinggi TNI dan Polri. Kami percaya Tuhan, hikmat dan bijaksana daripada-Mu saja yang memampukan mereka sampai dengan hari ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga hikmat dan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan juga akan senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan khusus bagi imunisasi vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun yang sudah dilakukan oleh pemerintah mulai hari kemarin. Biarlah Tuhan pemberian vaksin ini boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin ini, dan kami boleh hidup penuh dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan untuk kami dapat menghindari paparan daripada penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk upaya pemerintah yang sudah baik ini. Dan biarlah hari demi hari Tuhan memakai pemerintah kami untuk melakukan yang lebih baik lagi, yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan senantiasa menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk dosa dan salah kami. Doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang Adik-adik, persiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik silakan berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah melewati rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Tadi kami sudah memberikan persembahan juga untuk ungkapan syukur kami dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan berkatilah persembahan yang kami berikan ini. Biarlah persembahan kami ini bisa menolong untuk orang-orang yang membutuhkan. Bisa membantu pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Bisa membantu pelayanan kasih-Mu di gereja kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, tetap bersuka cita ya dalam mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Adik-adik, untuk Warta Pelkat PT, adik-adik tetap menjaga jarak, tetap di rumah, rajin cuci tangan, memakai masker, selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, adik-adik, Pelkat PT juga ada kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Teruna yang ke-38. Rangkaian kegiatan tersebut adalah pertama, webinar yang akan diadakan pada tanggal 31 Januari 2021. Dan kedua adalah pembagian bingkisan bagi teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah,
Untuk pembagian bikisan juga ada partisipasi adik-adik di situ. Adik-adik bisa melihat di media sosial berupa WhatsApp group atau Instagram, flyer dan detail kegiatan tersebut. Nah, adik-adik tetap sehat, semangat, dan tidak bosan-bosannya untuk beribadah memuliakan Tuhan. Demikian warta Pelkat PT pada hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Minggu pelayanan teruna pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau, bait yang pertama dan bait yang kedua. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung daripada kegiatan ibadah hari Minggu pelayanan teruna pagi hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, Kak Boy mau berpesan kembali buat adik-adik, selalu ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yang ada 5M tadi plus 1 dari Kak Boy. 5M tadi, yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan juga interaksi kita dengan orang lain, dan juga menjauhi kerumunan. 1M yang dari Kak Boy itu menjaga emosi kita. Oke? Dan juga jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah kita dengar tadi. Menolong orang lain dan juga menyayangi kehidupan alam semesta di sekitar kita. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu kita akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk tuntunan dan kasih sayang Tuhan yang telah memampukan kami menjalani ibadah dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh diberlakukan dalam kehidupan teruna-teruna kami Tuhan. Khususnya di saat pandemi COVID-19 ini, biarlah keselamatan yang daripada Tuhan memampukan adik-adik teruna kami untuk selalu menjaga kesehatan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melampaui segala akal, senantiasa memelihara hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta dengan adik-adik dan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.